Hati kami bersyukur dan hati kami berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan sore hari ini kami boleh ada di tempat ini juga karena kemurahan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan bagi kami. Pujian kami, pengagungan kami kepada Tuhan sudah kami angkat. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang terus boleh meneguhkan kami, menguatkan kami. Sehingga kehidupan kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Urapi kami Tuhan dalam mendengar firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang boleh dipercayakan untuk menyampaikannya. Kami siapkan hati kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Ya, kita bersyukur di kesempatan sore hari ini karena ya kemurahan Tuhan, ya karena anugerah Tuhan yang Tuhan terus ya nyatakan dalam kehidupan kita sehingga kita boleh ada pada saat sore hari ini kita boleh bersama-sama ya beribadah kepada Tuhan. Ya tentu semuanya adalah ya berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan terus ya nyatakan dalam kehidupan kita. Ya hari ini Bapak Gembala tidak ada bersama dengan kita sehubungan dengan pelayanan ya di kota Jakarta. Ya Bapak Gembala sudah berangkat mulai hari Rabu yang lalu dan akan melanjutkan juga pelayanannya ke Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, dan besok hari akan berangkat ke Kuala Lumpur dan mungkin hari Kamis baru tiba di Batam. Ya, kita berdoa terus supaya hari Jumat yang akan datang ya Bapak Gembala boleh disehatkan Tuhan dan boleh bersama-sama dengan kita dalam ibadah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita langsung saja membuka Alkitab kita dari kitab Kolose pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-6, ya Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ya lewat kebenaran firman Tuhan ini, ya lewat pembacaan firman Tuhan ini, bahwa Paulus sebagai gembala ya yang menggembalakan jemaat di Kolose memberikan satu nasihat ya kepada jemaat yang ada di Kolose. Yang walaupun kalau kita lihat dari tulisannya kepada jemaat di Kolose diawali dengan ucapan syukur ya yang disampaikan ya kepada Tuhan bahwa jemaat yang ada di Kolose adalah jemaat yang bertumbuh. Ya, jemaat yang bertumbuh. Tetapi di sini walaupun jemaat di Kolose ya adalah jemaat yang bertumbuh, bahwa Paulus melihat ya semakin bertumbuh di dalam Tuhan tetapi tetap memberikan nasihat ya. Walaupun semakin bertumbuh di dalam Tuhan tetapi tidak lepas dari nasihat. Ya, tidak lepas dari nasihat. Nasihat yang disampaikan oleh Paulus adalah supaya jemaat itu tetap ya di dalam Kristus, tetap kuat. Ya, kalau kita lihat tadi dalam pembacaannya
ya bahwa jemaat yang kuat itu bagaikan jemaat yang tertanam dan jemaat yang berakar. Ya, jemaat yang tertanam dan jemaat yang berakar. Kenapa saudaraku? Kalau kita lihat tadi ya dalam pembacaan firman Tuhan, coba di ayatnya yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar. Ya, berakar. Saudara, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, ya, di sini kita melihat bahwa Paulus menginginkan supaya jemaat itu tetap berakar. Tentu kalau berakar berarti ada pertumbuhan. Kalau berakar berarti ada pertumbuhan, ada kehidupan. Dalam sebuah pohon, akar itu menentukan bahwa pohon itu akan menghasilkan buah yang bagus atau tidak. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sering berkecimpung di pertanian pasti memahami bahwa tanaman itu tidak ditentukan oleh besarnya pohonnya atau batangnya. Tetapi tanaman itu bisa berhasil menghasilkan buah ditentukan oleh akarnya yang kuat. Akarnya yang bagus. Kalau akarnya semakin bagus, tentu akan menghasilkan tanaman atau pohon yang kuat dan akan siap menghasilkan buah. Tapi kalau akarnya punya masalah, walaupun nampaknya ya pohonnya itu besar, tapi itu tidak akan bisa menghasilkan buah yang bagus. Nah, itulah sebabnya Paulus mengingatkan lewat firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose ini. Yang walaupun jemaat itu sekali lagi ya sudah mengalami pertumbuhan, tetapi tetap dinasehatkan supaya jemaat, supaya gereja Tuhan tidak tergoyahkan oleh apapun. Itu sebabnya kita juga sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, ya, kenapa kita didorong untuk selalu beribadah? Kenapa kita selalu didorong untuk datang beribadah? Ya, ada ibadah doa, ada ibadah pendalaman Alkitab, ada ibadah raya, atau mungkin ibadah-ibadah yang lain. Supaya kita tetap tertanam, berakar, tidak tergoyahkan. Karena Paulus juga melihat pengaruh yang hebat, yang sedang berkembang, yang berusaha menggoyahkan kehidupan jemaat pada gereja mula-mula juga adalah bahaya penyesatan. Jadi Paulus tidak mau jemaat itu walaupun sudah mengalami pertumbuhan, tidak mau jemaat itu mengalami sesuatu yang membahayakan. Dan Paulus tidak mau jemaat itu juga dalam keadaan lengah. Nah, itu sebabnya dinasehatkan. Dikatakan di sini, tadi dikatakan di ayatnya yang ke-6. Nasihat yang pertama bagi gereja Tuhan. Dalam kitab Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 itu. Saya bacakan sekali lagi, dikatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang disebutkan hidupnya tetap di dalam Tuhan. Orang yang sudah menerima Yesus Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dikatakan di sini harus tetap di dalam Dia atau di dalam Yesus. Saya yakin kita semua di sini yang hadir pada saat sore hari ini, saya yakin kita semua sudah menerima Yesus Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kalau kita sudah menerima Yesus Tuhan dalam kehidupan kita, di sini dikatakan hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu tetap mengandung arti. Kalau disebutkan tetap di dalam Tuhan, di dalam Yesus, berarti kita harus tetap mengikuti setiap jejaknya Tuhan.
harus mengikut Tuhan. Yang walaupun mungkin jumlah orang percaya itu mungkin semakin hari semakin meningkat di tengah-tengah dunia ini. Ya. Tetapi satu hal yang tidak boleh ya kita abaikan, bahwa kita harus tetap mengikut jejaknya Tuhan. Mengikut jejaknya Tuhan itu tidak boleh berubah dalam kehidupan kita. Tetap di dalam Tuhan. Artinya juga menurut setiap tuntunan Tuhan. Tidak mengikuti keinginan kita. Maka kalau kita melihat dalam kitab Yehezkiel pasal 1. Coba kita perhatikan. Dalam kitab Yehezkiel pasal 1. Ayatnya yang ke-7. Dalam kitab Yehezkiel pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Ya. Yehezkiel 1 ayat 7 sampai ayat 9. Oke, kalau sudah ketemu saya ajak dulu kita membacakan ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Ayat 7 dalam kitab Yehezkiel pasal 1. 1, 2, 3 ya. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Terus. Ya. Ya, ayat 9. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Kalau saudara baca ayat ini, ya, tentu saudara ingat mungkin dalam kitab Wahyu. Bagaimana penampakan atau penampilan keempat makhluk. Ya, yang ada di tahta. Bahwa makhluk itu, ya, ada penampilannya dengan 4 wajah. Itu menunjukkan profilnya Tuhan. Jadi Yehezkiel juga, ya, menampilkan bagaimana penglihatan Yehezkiel ini menampilkan makhluk yang berjalan lurus di depan. Itu menunjukkan kepada pribadinya Tuhan Yesus. Yang berjalan di hadapan Bapa kita di sorga. Maka inilah yang harus kita ikuti. Tetap di dalam Tuhan. Jangan pernah kita bergeser. Ikuti setiap jejaknya Tuhan. Sampai ya akhir hidup kita, tetap kita ikuti jejaknya Tuhan. Walaupun mungkin ada banyak hal yang mau berusaha untuk menggoyahkan kita. Saya katakan tantangan yang dihadapi oleh gereja mula-mula dengan tantangan yang dihadapi oleh gereja zaman akhir pasti sama. Cuma mungkin caranya yang berbeda. Sama tantangannya adalah bagaimana ya penyesatan itu berusaha untuk menggagalkan kita. Kalau dulu dengan ajaran-ajaran palsu, sekarang juga dengan ajaran palsu. Cuma modelnya mungkin beda. Cara menyampaikan ajaran palsu itu mungkin dengan cara yang berbeda, tetapi bermuara kepada satu tujuan. Bagaimana berusaha untuk menggagalkan umat Tuhan. Tetapi kita orang yang sudah menerima Kristus Yesus Tuhan. Kalau kita berjalan lurus ke depan. Apapun itu mungkin yang terjadi. Kita berjalan memandang kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berjalan lurus ke depan. Ya, maka apapun yang mungkin datang menghalangi kita. Ya, kita tidak akan pernah bergeser. Dan apa yang kita kerjakan pasti akan berhasil. Kepada Joshua, firman Tuhan datang. Bahwa dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Untuk berpegang kepada firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Seperti yang kuajarkan kepada hambaku Musa, kata Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya tetap di dalam Tuhan. Ada kalimat di situ dikatakan, jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri.
lurus ke depan. Tetap hidup di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami kemenangan sampai akhir perjalanan hidup kita. Ya, tadi sebelum saya berangkat ke sini, ya kita terlebih dulu ada ibadah ya pemberangkatan jenazah dari salah satu penatua kita. Mungkin Bapak Ibu yang ya sudah lama pasti kenal dengan Bapak Penatua, Bapak B. Siregar. Kalau mungkin yang sering ke Tanah Longsor dulu pasti sudah, atau ke Batu Haji pasti kenal dengan Bapak ini. Bagaimana perjuangannya mengikut Tuhan. Sampai akhir hidupnya tetap berjalan lurus mengikut Tuhan. Bayangkan saudaraku, ya dengan istrinya dia tidak sejalan soal kepercayaan. Tetapi dia tetap setia sampai akhir hidupnya melayani. Hari Minggu yang lalu masih melayani perjamuan kudus. Tapi tadi sudah ya dihantarkan ke tempat peristirahatan yang sementara. Dan Bapak Gembala tidak ada bersama dengan kita. Sehingga Bapak Gembala tadi memimpin upacara pemakaman itu atau pemberangkatan jenazah. Bukan pemakaman, pemberangkatan jenazah di gereja. Karena dia seorang penatua dibawa ke gereja lewat Zoom. Bagaimana Bapak Gembala tadi bercerita bahwa Bapak Gembala sudah bersama dengan hamba Tuhan ini, dengan penatua kita ini semenjak tahun 92. Semenjak tahun 92, ya dengan istrinya tidak seirama, tidak sejalan. Tetapi dia tetap setia. Bahkan dengan anak-anaknya. Karena anak-anaknya juga terseret mengikuti ibunya. Tapi saya melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahwa Bapak ini sebagai seorang penatua tetap berjalan lurus. Walaupun di usianya yang sudah 70 tahun. Dan kesehatan yang tidak mendukung. Setiap saya datang melayani ibadah doa di Batu Haji, dia selalu hadir. Yang luar biasanya dia selalu catat firman Tuhan. Saya sempat berkata semalam sama Pak Sebarani, saya sangat hormat kepada Bapak itu. Karena setiap saya melayani ibadah doa, kalau Bapak itu ada di situ, satu yang tidak pernah ketinggalan. Yang pertama dia selalu duduk di depan. Yang kedua dia selalu buat catatan. Padahal kalau dari segi mungkin pengalaman pelayanan. Walaupun dia masih sebagai penatua mungkin jauh lebih. Ya, karena dia angkatan pertama juga di sekolah Alkitab kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi karena kita melihat dia berjalan lurus. Artinya mengikut Tuhan, tetap ya mengikut Tuhan. Sampai akhir kehidupannya. Nah ini yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita? Sampai akhir hidup kita, apakah kita tetap teguh di dalam Tuhan? Apakah kita tetap di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan? Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa lewat kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama tadi dikatakan tetap di dalam Dia. Dan yang kedua dikatakan di sini harus berakar. Saya katakan tadi di awal bahwa akar itu sebagai penentu. Akar itu sebagai penentu kita menghasilkan buah atau tidak. Nah bagaimana supaya kita bisa memiliki akar yang kuat di dalam mengikut Tuhan? Maka kita harus tertanam di tempat yang tepat. Kita harus tertanam di tempat yang tepat. Di mana itu tempat yang tepat? Coba kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 1. Ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, Mazmur pasal 1. Ya, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat ketiga. Kita baca sekali lagi ayat firman Tuhan ini.
Kita baca 1, 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan, artinya yang berjalan lurus terus, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau di dalam Yeremia pasal 17 ayat 8 dikatakan demikian. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Jadi kita harus ditanam di tempat yang tepat, supaya akar kerohanian kita, akar pertumbuhan rohani kita itu merambat dengan baik. Di mana itu? Di tempat di mana ada aliran air. Kalau ada aliran air berarti ada kehidupan. Dalam Mazmur pasalnya yang coba sebentar. Ya, 92 kalau coba kita perhatikan sebentar. Dalam kitab Mazmur pasalnya ya 92 ayatnya yang ke-13 dikatakan, saya bacakan. Ya, ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi harus ditanam di tempat yang tepat. Tempat yang tepat di mana ada aliran air. Di mana itu? Tadi dalam Mazmur pasal 90 yang dikatakan di bait Tuhan atau tertanam dalam penggembalaan. Kalau tertanam di tempat yang benar, maka akan kokoh, akan kuat, tidak akan bergoncang. Akan kuat, akan kokoh. Hari Senin yang lalu saya sampaikan dalam ibadah doa di Baloi, ya, bahwa saya katakan, kesetiaan kita itu dihasilkan oleh karena kita memiliki pengenalan yang benar. Kita memiliki kesetiaan karena kita mengenal dengan benar. Sebab kalau kita tidak memiliki pengenalan yang benar, maka kita akan binasa. Kitab Hosea mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal. Umatku binasa karena tidak mengenal. Kenapa tidak mengenal? Karena mereka menolak pengajaran firman Tuhan. Jadi kita harus ya tertanam ya di tempat yang benar, harus berakar. Dan kalau kita perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam kitab Yesaya, coba kita lihat. Dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-37 ya ayat 31 dikatakan demikian. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Siapa ini? Orang-orang yang terluput ini adalah orang-orang atau suku Yehuda ya, yang tidak ditawan oleh Raja Asyur. Karena pada waktu itu Raja Asyur atau kerajaan Asyur sedang ya menjajah khususnya Israel. Ya, Israel sudah ditawan. Tetapi suku Yehuda, kerajaan Yehuda, ya ada yang tidak ditawan. Maka ada dibuat firman Tuhan supaya mereka ya yang tertawan itu tetap berada, tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Sehingga mereka akan berakar
akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, akan menghasilkan buah. Jadi kalau kita tetap di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, ya, ditanam di tempat yang benar, ya, maka kita pasti akan menghasilkan buah. Kenapa tidak kita menghasilkan buah? Karena kita tidak bergoncang, tidak bergeser. Saya katakan tadi di awal bahwa akar pertumbuhan itu, akar itu menjadi penentu buah itu berhasil atau pohon itu berhasil menghasilkan buah atau tidak. Dulu kita punya, ya, di Punggur, di gereja kita yang di Punggur, di depan itu ada satu pohon mangga. Ya, sudah ditanam, kita rawat. Pertama menghasilkan buah, pertama sekali, ya, menghasilkan buah-buahnya besar. Sehingga ada banyak orang yang melihat, wah, mangganya besar. Lalu ada yang mengklaim begini, itu aku yang tanam itu. Itu kalau nggak kutanam nggak bakalan ada itu. Ada yang mengklaim seperti itu. Wah, padahal yang menanam itu masih ada sampai hari ini. Masih gemuk dan sehat. Yang menanam saja tidak pernah mengklaim itu dia yang punya. Tapi ada orang lain yang mengklaim itu yang saya tanam. Maka ketika ada yang mengambil buahnya jemaat, dia marah. Sementara yang tanam itu nggak pernah marah. Justru dia senang. Lalu habis diambilnya buahnya. Ya. Tidak berapa lama, mangga itu mati. Padahal buahnya sudah, waktu itu besar-besar, pohonnya pun rimbun. Tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati, gugur semuanya. Lalu ketika kami periksa, kenapa ini mati ini? Lalu sama orang yang menanam itu juga, ketika kita ada kerja di Punggur, ayo kita cangkul dulu, Pak, katanya, apa penyebabnya? Rupanya ketika kami korek, di bawah sudah banyak rayap. Rayap. Akarnya yang habis. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita, kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau hidup kita mengalami keteguhan, maka akar kehidupan kita, akar rohani kita harus semakin kita perkuat. Amin. Jangan sampai akar kerohanian kita itu yang digerogoti. Memang kita nampaknya wah semarak memang, tapi kropos. Maka saya katakan saudaraku, bagaimana supaya kita tetap berakar di dalam Tuhan? Apa yang harus kita miliki supaya kita tetap berakar di dalam Tuhan? Kalau saya melihat lewat kebenaran firman Tuhan, maka kita harus memiliki iman karena berdasarkan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat dulu dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Ya, ini ayat memang sudah sering kita dengarkan, tapi sore hari ini saya ajak kita kembali ya membacakannya dan kita perhatikan. Kita baca Roma 10 ayatnya yang ke-17. Kita baca 1, 2, 3, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Paulus mengatakan dalam kitab Roma ini, dikatakan ada satu hal yang kita perhatikan, ada kata jadi. Artinya merupakan satu kesimpulan dari iman kita yang bertumbuh adalah karena mendengar firman Tuhan. Pendengaran kita akan firman Tuhan menunjukkan bahwa kita harus memperhatikan firman Tuhan. Kalau kita mau berakar di dalam Tuhan, selain kita ditempatkan, ditanam di tempat yang benar, maka kita harus memperhatikan iman kita harus bertumbuh karena berdasarkan pendengaran akan firman. Maka dalam kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat 18 dikatakan, iya, dalam Lukas pasal 8 ayat 18 dikatakan, karena itu perhatikanlah cara kamu
mendengar. Perhatikan cara kamu mendengar, kata kitab Injil Lukas. Kenapa kita harus memperhatikan cara kita mendengar? Karena tadi menyangkut kepada pertumbuhan rohani kita, menyangkut pondasi rohani kita, menyangkut akar rohani kita. Karena pendengaran kita itu yang pertama menentukan iman kita. Yang kedua, saudaraku, karena suara yang kita dengar itu, ya, suara yang kita dengar itu akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Kalau kita dengarkan suara firman Tuhan, tadi dalam kitab Roma itu, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita dengarkan suara firman Tuhan, dampaknya kita akan semakin memiliki iman. Tapi kalau yang kita dengarkan suara bisik-bisik tetangga, bagaimana kira-kira? Lebih kita dengarkan suara bisik-bisik tetangga, pasti akan mempengaruhi kan? Wih, edasian wih, ini. Datang di sana lagi, oh, sini begini. Datang yang satu lagi, jangan katakan dari aku ya. Isian itu begini. Yang satu juga bilang, jangan katakan dari aku ya, begini dan begini. Pasti akan mempengaruhi. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak memperhatikan cara kita mendengarkan suara firman Tuhan, itu akan berdampak. Ada dampaknya. Tapi kalau kita dengarkan suara firman Tuhan, sehingga kehidupan kita akan terus bertumbuh di dalam kebenaran. Maka ketujuh jemaat yang ada dalam kitab Wahyu, kalau Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan, selalu diakhiri dengan kalimat, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa menang. Karena mendengarkan suara Tuhan, maka dikatakan ada kata menang. Jadi suara yang kita dengarkan sekali lagi akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Kalau kita dengarkan suara yang positif, akan berdampak positif dalam hidup kita. Tapi kalau kita mendengarkan suara, kita mendengarkan suara yang negatif, akan berdampak. Di waktu-waktu yang lalu saya juga sering menyinggung tentang 10 pengintai. Masih ingat cerita tentang 10 pengintai? Kenapa bangsa Israel itu gagal semuanya? Yang lahir di tanah Mesir itu semua gagal kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa mereka gagal? Berhubungan dengan mendengar tadi. Karena mereka lebih mendengarkan suara 10 pengintai yang membuat hati mereka gelisah, yang membuat mereka takut, yang membuat mereka bimbang, yang membuat mereka putus asa. Sehingga berdampak dalam hidup mereka. Lalu Tuhan memvonis bahwa mereka semua tidak akan sampai masuk ke tanah Kanaan. Lewat mereka mendengarkan suara yang negatif itu. Yang seharusnya mereka sudah harus masuk tanah Kanaan lebih kurang 40 hari setelah keluar dari tanah Mesir. Tapi karena mereka tidak memperhatikan suara Tuhan. Karena mereka lebih mendengarkan suara-suara yang membuat mereka bimbang, membuat mereka takut, membuat mereka bersungut-sungut. Lalu Tuhan bilang begini, kamu tidak akan sampai kepada tanah Kanaan. Dan hukumannya yang seharusnya mereka sampai 40 hari masuk tanah Kanaan. Sehingga 1 hari mereka dihukum berjalan selama 1 tahun. Yang artinya bahwa yang seharusnya 40 hari mereka sampai ke tanah Kanaan. Lalu Tuhan hukum mereka untuk sampai ke tanah Kanaan itu 40 tahun lamanya. Nah, dalam selama perjalanan berputar-putar di padang gurun, semua yang lahir dari tanah Mesir itu semua tewas. Termasuk Musa dan
Harun. Musa sebagai seorang pemimpin juga terpengaruh loh. Terpengaruh dengan suara itu. Ketika bangsa Israel minta air kepada Musa karena mereka tidak punya air minum lagi. Pada mereka waktu pertama mereka minta air, Musa pukul batu, keluar air. Itu karena memang perintah Tuhan kan? Tapi pada waktu kedua kalinya Tuhan bilang begini, berbicaralah kepada batu itu. Tapi Musa mendengarkan sungut-sungut bangsa itu. Ada dua suara yang datang kepada Musa. Suara Tuhan dan suara sungut-sungut bangsa itu. Tapi karena Musa tidak tahan dengan sungut-sungut bangsa Israel pada waktu itu. Yang seharusnya dia ngomong sama batu langsung dipukulnya. Plak. Keluar air, keluar. Tapi Tuhan bilang begini sama Musa. Musa, karena engkau tidak mendengarkan suaraku. Dengan tidak taat. Menurut perintahku. Maka cukuplah sampai di sini kau Musa. Tidak boleh masuk. Cukuplah sampai di sini. Sebagai upahmu. Bolehlah kau naik ke atas gunung Nebo. Lihatlah tanah Kanaan itu. Hanya nengok dari jauh aja. Bayangkanlah kalau seandainya kita seperti itu. Bayangkan saudaraku. Kita sudah ibadah setiap hari. Kita sudah ikut Tuhan setiap hari. Tapi karena kita lebih mendengarkan suara yang lain. Lalu Tuhan bilang begini. Sudahlah. Seandainya mungkin sama Pak Willy dibilang. Sudahlah Willy. Kan? Sendadau mah bereng. Mau pam. Ini apa? Apa enggak ngeri kan? Padahal sudah setiap hari kita melayani. Sudahlah. Dari jauh saja kamu lihat. Tempat itu tidak boleh masuk. Kenapa? Sekali lagi. Karena suara itu sekali lagi mempengaruhi. Itu sebabnya kita harus memperhatikan cara kita mendengar supaya akar rohani kita, akar pertumbuhan kita, iman kita semakin diteguhkan. Memperhatikan. Lewat firman Tuhan dalam kitab Markus pasalnya yang kelima. Ada cerita di situ, dua cerita. Yaitu cerita tentang anak Yairus yang mati. Dan ada wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kalau kita melihat di situ saudaraku. Lewat cerita itu. Kenapa? Sampai Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan ini mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena mereka dengar. Karena mereka mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan bagaimana mereka memiliki pendengaran yang benar tentang Yesus. Mereka mengenal, mereka mendengarkan perempuan yang pendarahan itu. Kalau dalam cerita Alkitab, boleh Bapak Ibu Saudara boleh baca nanti. Semuanya sudah habis. Semua harta kekayaannya sudah habis dijual oleh karena penyakitnya. Tapi ketika dia mendengarkan ada Yesus yang dapat menyembuhkan sakit penyakit, bahkan yang sanggup membangkitkan orang mati. Lalu dia berkata dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan diawali karena dia mendengarkan berita yang baik tentang Yesus. Berita yang baik. Asal kujamah saja. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini. Maka saya boleh istilahkan begini. Kalau kita mau bertumbuh, berakar di dalam Tuhan.
Kita harus memperhatikan cara kita mendengarkan. Maka kita harus mengecilkan volume pendengaran kita kepada suara yang negatif. Tetapi kita harus membesarkan volume kita, volume pendengaran kita kepada suara firman Tuhan. Sebab sekali lagi apa yang kita dengarkan mempengaruhi hidup kita. Dunia ini akan mengabarkan berita-berita yang mungkin menggelisahkan bahkan menggemparkan. Tetapi ketika kita memperkecil suara atau volume pendengaran kita kepada dunia ini. Dan kita memperbesar volume kita tentang kebenaran firman Tuhan atau suara yang datang dari surga. Maka saya yakin dan percaya kita pasti akan mengalami kemenangan. Amin. Maka itu yang dialami oleh Raja Hizkia dengan rakyatnya pada waktu itu. Sanherib sudah mengintimidasi. Bahwa mereka tidak akan dapat bertahan. Karena mereka sudah mengalami masalah. Mereka dijajah. Tapi ada satu pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada suku Yehuda. Kalau ada intimidasi dikatakan, jangan katakan sepatah kata pun. Jangan engkau menjawab sepatah kata pun. Tapi dengarkanlah suara Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dikatakan tadi, hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Jadi akar pertumbuhan rohani kita. Oleh karena berdasarkan kita berhasil mendengarkan suara Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Itulah yang membuat kita semakin teguh. Semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kalau ini kita miliki dalam kehidupan kita, maka kita akan terus diteguhkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, bahwa akar kerohanian kita, sebagaimana tadi dikatakan oleh Paulus, hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Akar kerohanian kita itu harus bertumbuh. Bertumbuh sekali lagi oleh karena pengenalan kita akan Tuhan. Maka kalau kita melihat dalam kitab Efesus pasalnya yang ketiga, menjadi doanya Paulus kepada jemaat yang dilayaninya. Ayatnya yang ke-16, Efesus 3:16 dan ayat 17 dikatakan demikian. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi kita menurut kekayaan kemuliaan Tuhan. Itulah yang meneguhkan kita. Lewat kekuatan rohnya, lewat kekuatan firman-Nya. Lewat kekuatan rohnya, lewat kekuatan firman-Nya. Jadi kita ditempatkan di tempat yang tepat. Bertumbuh karena kita tertanam di tempat yang tepat. Dan kita bertumbuh karena kita memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Saudara, kita melihat di sini bahwa dikatakan lewat kebenaran firman Tuhan. Berakar di dalam Tuhan. Berakar. Sekali lagi di sini firman Tuhan menyinggung. Supaya tetap berakar di dalam Tuhan. Mengapa kita harus berakar di dalam Tuhan? Berakar di dalam Tuhan kalau kita lihat dalam kitab Injil Yohanes pasal 15. Di sini kita lihat tentu ada cerita tentang pokok anggur. Pokok anggur. Bahwa dikatakan bahwa pokok anggur itu, siapa pokok anggur? Itulah Tuhan Yesus. Bapa adalah pengusaha. Cabangnya siapa? Cabangnya kita sebagai gereja Tuhan.
Dan di sini kita melihat bahwa kalau Yesus itu sebagai pokok, sebagai pondasi, sebagai akarnya, kita cabangnya, tentu kita akan terikat erat dengan Tuhan. Terikat dengan Tuhan. Dan kalau kita memiliki akar yang kuat, karena kita memang tertanam sekali lagi di tempat yang benar, bagaikan pokok anggur dengan cabang-cabangnya. Dan kalau kita melihat di sini, tentu sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, jemaat yang setia, jemaat yang taat, jemaat yang memiliki akar yang kuat, karena memang memiliki tanah hati yang baik, memiliki hati yang baik. Dalam perumpamaan tentang penaburan ada 4 jenis tanah. Tanah yang pertama di pinggir jalan, tidak sempat menerima benih. Memang benih itu ditabur, tapi tidak sempat, tanah itu tidak sempat menerima benih itu, karena langsung dicaplok oleh si iblis. Tanah yang kedua, yang berbatu-batu. Kenapa tidak berhasil? Karena tidak berakar dengan baik. Tanah yang ketiga, semak duri, karena memang dihimpit oleh kekhawatiran. Tetapi tanah yang keempat, tanah yang subur. Tanah yang subur. Tanah yang subur. Tanah yang subur karena memang tempat penaburan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus tetap berakar di dalam Tuhan dengan tepat, dengan kuat. Dalam Alkitab, dalam zamannya Raja Daud, ada seorang penasehat Daud yang sangat luar biasa sebenarnya, yang namanya Ahitofel. Dia penasehat Raja Daud yang sangat handal sebenarnya. Dia juga sangat luar biasa dipakai Tuhan untuk memberi nasihat kepada Daud sebagai raja. Tetapi sangat disayangkan, saudaraku, Ahitofel ini tidak punya pendirian yang kuat. Ahitofel ini tidak punya dedikasi yang mantap. Kenapa? Karena betul-betul walaupun dia bersama dengan Daud, tetapi hatinya tidak terpaut dengan Daud. Maka ketika Absalom anaknya memberontak, Absalom memberontak kepada Daud. Kita melihat sangat disayangkan bagaimana Ahitofel itu memberi nasihat yang salah kepada Absalom. Bapak Ibu Saudara boleh baca nanti dalam kitab 2 Samuel pasal 15. Bagaimana Ahitofel itu memberi nasihat yang salah kepada Absalom. Padahal dia seorang penasehat yang sangat dibanggakan oleh Daud sebenarnya. Tapi ketika Absalom mengkudeta ayahnya, Ahitofel berpihak kepada Absalom dan memilih perlawanan dengan memberi nasihat yang sangat jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa kehidupan kita yang walaupun sekali lagi mungkin kita seperti Ahitofel ini punya hikmat, punya kepandaian dalam segi mungkin intelektual, tapi kalau kita tidak punya pendirian yang kokoh, tidak punya pendirian yang
baik, tidak punya akar yang kuat, maka ini akan menjadi masalah. Dia sebenarnya seorang yang bijaksana memberi nasihat, tapi karena dia orang yang tidak punya pendirian, maka kita melihat di dalam Alkitab bagaimana cerita tentang Ahitofel ini. Ketidaksetiaan Ahitofel ini menyebabkan anak-anaknya yang menjadi korban. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi, biarlah kita tetap teguh berpendirian di dalam Tuhan, supaya kita tetap berakar di dalam Tuhan. Kita tetap di dalam Dia, kita harus berjalan lurus mengikuti setiap jejaknya Tuhan. Dan kita harus tetap memiliki akar yang kuat. Akar yang kuat itu sekali lagi dihasilkan ketika kita ditanam di tempat yang benar. Di mana kita ditanam di tempat yang benar, di tanah yang subur, bagaikan di pinggir aliran air atau di bait Allah, di rumah Tuhan, dalam penggembalaan. Dan kita berakar sekali lagi karena kita berhasil mendengarkan suara firman Tuhan. Orang yang berhasil sekali mendengar suara Tuhan pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat pokok anggur yang benar tadi, bahwa dikatakan Yesus adalah pokok, kita adalah carangnya. Maka kalau kita tetap terikat kepada Yesus sebagai pokok anggur, maka kita akan menghasilkan buah yang manis, buah yang dapat nikmati. Sehingga kalau kita lihat di ayat selanjutnya dikatakan bahwa kalau kita ada dalam Tuhan, apa saja yang kita doakan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, sekali lagi biarlah kita menjadi jemaat yang teguh, yang kuat, yang berakar di dalam Tuhan, yang terus terikat kepada Tuhan. Sebab semakin kuat akar kita, semakin kuat kita akan bisa bertahan menghadapi tantangan yang sedang ada di depan kita. Semakin kita semakin mendalam, maka kita akan semakin bertumbuh, akan semakin kuat. Maka coba kita lihat sebagai terakhir, coba kita lihat sebentar. Kembali dalam kitab Mazmur pasal 92 tadi. Coba kita perhatikan. Dalam Mazmur pasal 92 tadi, kalau kita melihat ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ayat 14 dan ayat 15. Coba kita perhatikan dan kita baca ayat firman Tuhan ini. Sekali lagi kita baca. Atau mulai ayatnya yang ke-13 kita baca supaya lebih mantap. Ayat 13 sampai dengan ayat 15. Kita baca 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk. Di sini berarti orang yang tertanam, orang yang berakar di dalam Tuhan, orang yang berhasil menjadi gemuk dan segar, tidak penyakitan. Walaupun mungkin gemuk badannya, tetapi gemuk karena sehat, kan? Walaupun mungkin sudah tua, masa tua tidak menghalangi kita untuk tetap eksis atau produktif di dalam Tuhan. Umur tidak menghalangi. Walaupun mungkin umurnya sudah 72 tahun, tapi karena tertanam di bait Tuhan, dia seperti umur 27 tahun. Yang lebih parah umur 17 seperti 71, ini yang masalah. Masih 17 karena tidak punya semangat, ibarat
nenek-nenek tua. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tetap semangat. Karena Tuhan yang selalu memberikan kita pertolongan. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, ya tadi waktu perjalanan dari Batu Haji ke Punggur saya diantar oleh hambanya Pak Pendeta Yusuf. Kami bincang-bincang bagaimana dia punya pengalaman dulu. Semangat mula-mula, ya. Semangat mula-mula mengikut Tuhan. Walaupun katanya jalan di sawit-sawit, katanya sering ketemu dengan harimau, sering ketemu dengan gajah. Dulu belum ada sepeda motor, masih jalan kaki. Tapi walaupun demikian katanya semangatnya tetap semangat Pentakosta itu saya sudah alami. Katanya. Lalu saya cerita juga bagaimana pengalaman dulu. Ya pertama ikut Tuhan juga. Lalu dia bilang begini, inilah yang sebenarnya yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita sekarang ini mungkin mereka tidak mengalami semangat seperti itu. Karena sudah dipengaruhi oleh teknologi. Tapi semangat oleh karena kita digairahkan oleh Roh Kudus itu. Itulah yang perlu kita kobarkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 11. Kalau saya salah coba kita lihat sebentar. Iya, Roma 12 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, jangan kerajinan kita kendor. Ya walaupun mungkin usia semakin bertambah, tapi semangat kita tidak akan pernah pudar. Paulus mengatakan ya bahwa manusia jasmaniku semakin merosot, tetapi aku dibaharui dari sehari ke sehari dalam manusia batiniah. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap teguh, kita tetap berakar dalam Tuhan, kita tetap berpegang teguh supaya tetap kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu. Sehingga kita menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang teguh, jemaat yang tidak tergoncangkan. Karena Kristus kepala terus boleh menyertai kehidupan kita. Sore hari ini saya tidak panjang lebar menyampaikan firman Tuhan. Saya batasi sampai di sini. Kiranya biarlah kita tetap bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita. Kita angkat pujian kita. Kalau mungkin ada di laptop lagu mempelai. Berakar dan bertumbuh. Janganlah kesukaranmu. Tantangan menghadang.